Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema memberikan hidup kepada Tuhan. Memberikan hidup kepada Tuhan. Pertama, kita harus melihat tujuan hidup kita. Kedua, kita melihat bagaimana kita saling terkait. Dan ketiga, bagaimana kita diberi kemampuan untuk berkontribusi. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus pertanyaan hari ini, sangat jelas tujuan mereka adalah untuk menjebak Yesus. Bagaimana mereka menjebak Yesus? Dengan bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Kenapa pertanyaan ini menjadi pertanyaan jebakan? Kalau Yesus mengatakan, ya, boleh membayar pajak kepada Kaisar, itu artinya para pengikut Yesus ini boleh memberikan kontribusi kepada Kaisar. Dan artinya karena pajak ini dilihat sebagai simbol dari penjajahan. Itu artinya Yesus setuju dengan penjajahan. Itu kalau Yesus mengatakan ya. Kalau Yesus mengatakan tidak, ini artinya Yesus adalah pemberontak. Jadi pilih mana? Setuju menjadi bagian dari penjajah atau menjadi pemberontak? Puji Tuhan, Yesus memberikan jawaban yang sangat baik. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Bagaimana dilihatnya? Dengan melihat mata uang 1 dinar. Di situ ada image-nya siapa, gambarnya siapa. Ternyata di situ ada gambarnya Kaisar. Jadi ini milik Kaisar. Tapi lebih daripada sekedar menjawab pertanyaan jebakan tersebut, Yesus mau mengajak kita untuk merefleksikan hidup kita. Jadi kita berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah? Hidup kita. Karena apa? Karena kalau di 1 dinar itu ada gambarnya Kaisar. Kalau melihat manusia ada gambarnya siapa? Manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Oleh karena itu, kita semua adalah, puji Tuhan, milik Allah. Maka kita harus memberikan, mendedikasikan hidup kita untuk Allah. Maka dalam hidup kita sehari-hari, kita melihat dengan jelas, harus belajar dalam setiap hal yang kita lakukan. Kita lakukan untuk apa? Selalu tanya, tujuannya untuk apa? Pada akhirnya, Yesus bukan mau memisahkan antara
mana yang menjadi milik kaisar, mana yang menjadi milik Allah. Di dunia ini berbagai hal itu kita mesti pertimbangkan sebagai bagian dari dunia. Tapi berbagai hal yang adalah bagian dari dunia pada akhirnya harus diletakkan di bawah Allah. Jadi pada akhirnya kita harus ingat bahwa segala hal yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, termasuk membayar pajak, termasuk melakukan berbagai kewajiban kita sebagai manusia sepanjang kita masih hidup di dunia. Jadi kalau berbagai hal yang kita lakukan di dunia untuk kepentingan orang ini atau orang itu atau negara atau kelompok, ini tidak sesuai dengan ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran gereja, tidak sesuai dengan nilai Kristiani, boleh gak dilakukan? Gak boleh dilakukan. Karena pada akhirnya kita harus tanya, apakah berbagai hal yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran Tuhan? Apakah dengan berbagai hal yang kita lakukan, kita memberikan diri kita, hidup kita kepada Allah? Jadi dengan demikian, supaya kita bisa memberikan diri kepada Allah, dan ini yang Tuhan Yesus minta, kita harus selalu tanya, kita harus selalu sadar, kita ini milik Allah. Maka harus memberikan diri kepada Allah, sehingga tujuan dari berbagai hal yang kita lakukan harus jelas buat Tuhan. Nah, sekarang kalau semuanya dibuat Tuhan, lalu kenapa kita masih mesti bayar pajak? Kenapa kita masih mesti menjalankan berbagai tugas di dunia? Kenapa mesti berkontribusi terhadap masyarakat? Apa nggak cukup Romo? Doa terus, pokoknya pagi, siang, sore, malam hanya berdoa. Nggak cukup. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia. Jadi selama kita masih hidup di dunia, makanya Yesus katakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Hak kaisar. Artinya kita juga mesti tanya, ketika kita melakukan berbagai hal yang kita lakukan di dunia, apakah kita hidup berdasarkan prinsip keadilan? Nggak boleh, karena udah ikut Tuhan Yesus artinya ya udah aku mau-maunya sendiri. Yang penting aku dan Tuhan. Orang lain nggak penting, kaisar nggak penting, negara nggak penting. Nggak usah melakukan berbagai tugas untuk negara. Nggak bisa. Karena dalam hidup di dunia kita semua ini saling terkait satu dengan yang lain. Kita punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban. Orang lain punya hak, tetapi dia juga punya kewajiban. Dan karena kita ini saling terkait satu dengan yang lain, seperti rantai, kalau kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, kalau kita tidak memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya, hidup kita gimana? Kacau, hidup jadi kacau. Makanya kita perlu selalu tanya, selama aku masih di dunia ini, bagaimana aku harus menghormati hak orang lain? Anda mau gak haknya dihormati? Kalau Anda udah kerja di perusahaan, Anda punya hak gak untuk dapat gaji? Punya hak untuk dapat gaji. Tapi kewajiban Anda apa? Bekerja. Haknya bos apa? Untuk meminta kepada Anda untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah disetujui. Itu haknya dia. Tapi kewajibannya apa? Kewajibannya adalah untuk memberikan apa yang sudah disetujui kepada Anda. Jadi semua ini kita harus lihat dalam prinsip keadilan. Dengan demikian, hidup juga akan menjadi semakin teratur. Ada harmoni. Nah, ini mengasumsikan bahwa kita juga bisa berkontribusi. Apa artinya kontribusi? Berkontribusi artinya memberikan sumbangan bersama orang lain
untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kita semua hidup di dunia dan setiap orang sudah diberi kemampuan untuk berkontribusi, untuk mencapai tujuan yang lebih besar bersama, saling menguatkan. Jadi siapapun Anda, sekecil apapun peranan Anda, sekecil apapun kemampuan Anda, selalu semua orang itu punya nilai. Yohanes Paulus kedua katakan, tidak ada satu orang pun yang sangat miskin yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang sangat kaya yang tidak bisa menerima sesuatu dari orang lain. Jadi dengan demikian, kita semua sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga, sebagai satu bangsa, sekecil apapun kontribusi kita, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada artinya. Prinsipnya, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Dengan demikian, kita berkontribusi terhadap berbagai hal yang bisa membuat masyarakat, komunitas jadi lebih baik. Dan tentu semua ini harus diletakkan di bawah prinsip nilai iman. Selalu tanya, apakah yang aku lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya mencoba mencari contoh dan saya menemukan seorang pribadi yang luar biasa, bagaimana pertobatannya membuat dia menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih baik sama dengan kita. Kalau kita diharapkan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dengan berbagai nilai yang kita hidupi, berbagai pandangan kita, tetapi semua ini harus diletakkan di bawah pandangan nilai-nilai Kristiani. Ada seorang wanita hebat namanya Dorothy Day. Dia lahir di tahun 1897. Waktu dia masih muda, dia merasa dunia ini tidak adil. Dia merasa bahwa ada begitu banyak orang kaya, tetapi sangat banyak orang miskin. Orang kaya ini hidupnya begitu nikmat, sementara banyak orang miskin hidupnya begitu susah. Sehingga Dorothy Day ini memutuskan untuk berjuang dengan melawan orang-orang mampu, supaya dia bisa membantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dia hidup dengan prinsip komunisme, nggak boleh ada yang namanya personal property. Semua hal itu harus milik sama-sama, harus dibagi kepada semua orang. Jadi dia melawan dengan keras, melawan dengan demo. Tapi syukur pada Tuhan, dia mulai mengenal Allah, dia mulai mengenal Yesus, dia mulai mengenal gereja, sampai akhirnya dia semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Waktu dia punya anak, dia merasa ini adalah berkat dari Tuhan. Hatinya yang keras, hidupnya yang keras, diubah menjadi hati dan hidup yang penuh kasih. Satu hari dia juga berdoa di satu gereja, dan ketika dia berdoa, dia merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Di situ dia disadarkan bahwa berbagai hal yang dia pikirkan, berbagai idealisme yang dia hidupi, itu harus disesuaikan dengan ajaran Tuhan yang pada akhirnya adalah ajaran kasih. Sehingga dia terus membela kaum yang lemah, dia terus memampukan kaum yang lemah, tetapi dengan cara yang penuh kasih. Demo-demonya dilakukan dengan penuh kasih. Dia mulai mengubah pikirannya, karena buat gereja, personal property itu adalah satu hal yang bisa menjadi bagian dari hidup ini, di mana Anda yang sudah bekerja keras berhak mendapatkan hasil dan bisa terus-menerus memperbaiki hidup Anda.
Dia mengubah pandangan-pandangannya karena pertobatannya, dan dengan demikian dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena Dorothy Day pada akhirnya menempatkan cinta pada Tuhan, menempatkan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita sehari-hari ada banyak hal yang kita lakukan. Apakah kita selalu memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan? Berikan diri kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kita semua. Amin.